Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merasa tersanjung ini. Suruh memberikan sambutan. Kami berterima kasih sudah difasilitasi oleh Pak Subagio dari Mikro Finance ya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena Pak Subagio dengan kawan-kawan telah lagi-lagi memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya fungsional ini kayaknya dari orangnya lah, Mak. Fungsional pengawas yang kami dari Sulawesi Selatan ya merasa berterima kasih dengan kesempatan ini karena melalui kesempatan ini kita bisa diberikan menambah pengetahuan melalui walaupun melalui Zoom meeting ini, kemudian untuk mempermantap lagi pengetahuan kita tentang pengawasan. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Bagio atas kesempatan ini. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indras atas sambutan arahannya dan sekaligus apresiasi untuk rekan-rekan semuanya yang berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Mungkin kita nggak akan terlalu lama lah ya, sekitar 1 sampai 1,5 jam lah, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Baik, mohon izin akan saya persiapkan terlebih dahulu materi kita malam ini yang sudah kita siapkan dan tentunya ini terkait dengan topik kita secara khusus yaitu tentang penilaian kesehatan. Baik, Bapak Ibu sambil tes untuk materinya apakah sudah terlihat Bapak Ibu di slide? Sudah terlihat, Pak. Oke, mungkin saya ada perlu bantuan ini dari Bapak atau Ibu yang bisa menjadi co-host saya untuk membantu mute rekan-rekan. Nanti mungkin ada kesempatan untuk bertanya, tapi selama kita pemaparan mohon izin ya untuk di mute terlebih dahulu. Ini saya lihat ada, atau mungkin kalau saya bisa sapa Bu Indras, jadi saya minta tolong Bu Indras berkenan Bu untuk membantu. Misi Pak Bagio mohon izin. Ada yang bisa bantu mungkin Pak Rizky ya. Ada Pak Rizky Febrian, Pak Rizky, oh ya. Pak Rizky terima kasih. Saya oper ya untuk co-hostnya biar nanti terbantu. Baik Pak, silakan Bapak. Mas Rizky. Mas Rizky, kok sulit saya temukan namanya. Gimana caranya ini? Bisa diketikkan di find partisipan dengan RYZK. Partisipan ya. Oke. Boleh dicek apakah sudah? Oke, sudah Bapak? Sudah jadi co-host. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya siapkan kembali materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali mungkin kita ada beberapa informasi yang telah tersampaikan pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana kegiatan kita untuk
pelatihan berbasis kompetensi yang akan kita laksanakan secara online maupun offline, yang sedianya kita akan rencanakan di hari Senin Selasa di minggu depan tanggal 23, 24, 25, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian yang bisa menjadi bekal kita untuk kegiatan yang akan kita laksanakan sekiranya nanti memang waktu dan kesempatan serta izin dari Allah Ta'ala berkehendak untuk kita laksanakan, insya Allah kita akan laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu dan memanfaatkan waktu kita pada malam hari ini, kita akan mulai saja. Materi kita ini nanti akan saya bagi menjadi 3, yaitu pengantar. Kemudian kita akan melihat ragam penilaian kesehatan yang selama ini kita kenal di dalam penilaian kesehatan koperasi yang sudah ada dan kita gunakan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 15 tahun berjalan dari tahun 2004 sampai 2022 ini. Lalu kemudian kita akan kenalkan, dan saya kira juga Bapak Ibu sekalian sebagian besar mungkin sudah mengenal dengan kertas kerja yang baru yang sangat terkenal dengan KKP-KK-nya. Nanti kita akan coba lihat secara sekilas, namun akan lebih dari itu mungkin kita akan perdalam bagaimana memahami dan kemudian menindaklanjuti dari suatu penilaian yang sudah kita hasilkan. Baik kita lakukan untuk operasi kita sendiri berupa self assessment, maupun kita gunakan dalam menilai koperasi yang kita awasi. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk melihat dari 2 perspektif Bapak Ibu sekalian. Jadi perspektif dari pengawas eksternal dan pengawas internal. Jadi kita akan mencoba untuk memanfaatkan dan menggunakan kertas kerja dalam upaya untuk memperbaiki kinerja yang ada di koperasi, di lembaga koperasi yang akan kita awasi maupun yang sedang kita jalankan bagi kita yang merupakan pengurus atau pengawas di koperasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar saja bahwa koperasi ini kan merupakan soko guru perekonomian kita ya, yang memang menjadi satu-satunya lembaga dan institusi yang kita banggakan, dan kita berharap bisa semakin kuat dan semakin besar dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian kita. Dan yang sudah berjalan, koperasi ini kan sampai saat ini sudah terhimpun dana ya 251 triliun, saya kira juga bukan angka yang kecil lagi dengan jumlah layanan 27 juta orang. Dan ke depan tentunya kita menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan persaingan, di mana koperasi yang ada saat ini tidak hanya sekedar menghadapi persoalan internal saja, tapi juga bagaimana bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira juga kita sangat memahami bahwa karakter dari koperasi simpan pinjam terutama yang kita sedang akan bahas nanti ini adalah merupakan lembaga yang bergerak di sektor usaha keuangan. Jadi ketika bicara tentang aktivitas usahanya, maka tidak jauh berbeda dengan yang ada dan berjalan di tetangga kita, yaitu adanya LKM dan BPR sebagai sama-sama penyelenggara financial intermediary. Hanya yang membedakan kalau koperasi simpan pinjam adalah closed loop, melayani anggotanya, sedangkan untuk LKM dan BPR melayani masyarakat secara umum. Dan tentunya dengan konteks usaha yang sama tadi, maka koperasi simpan pinjam juga menghadapi risiko yang sama, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dihadapi juga oleh BPR atau lembaga keuangan perbankan. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai menyampaikan persepsi bahwa bisnis model simpan pinjam ini kan sebetulnya sederhana, simple gitu ya.
mungkin barangkali juga tidak jauh berbeda awalnya seperti kita arisan atau kita melakukan fundraising atau crowdfunding. Kita menghimpun dana, kemudian kita gunakan dana yang terhimpun itu untuk kita salurkan. Nah, cuma ada sedikit beda kita bergerak di usaha ekonomi sehingga yang kita salurkan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan. Nah, disinilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya usaha dasar atau pokok dari kegiatan koperasi simpan pinjam, walaupun kelihatan sederhana, namun tentunya memiliki potensi risiko yang besar, terutama ketika bicara tentang keberlanjutan dari usaha simpan dan pinjam ini. Bapak Ibu sekalian, dari dua warna ini, simpanan dan pinjaman, tentunya kedua kegiatan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari lembaga yang menjalankannya. Ketika simpanan terjadi penarikan withdrawal misalnya dan tidak tersedia dana secara cukup, maka koperasi menghadapi risiko likuiditas. Sementara ketika pinjaman diberikan, lalu ternyata kualitas pinjaman kita kurang bagus, NPL-nya naik, banyak kredit bermasalah, maka juga akan menimbulkan risiko kerugian, ya, yang kemudian juga akan berdampak pada tergerusnya modal, yang akhirnya lama-lama apabila tidak ada recovery, perbaikan, maka lembaga koperasi tentunya akan menjadi semakin lemah, modalnya semakin kecil, dan pada ujungnya bisa gagal. Namun, Bapak Ibu sekalian, menyikapi adanya koperasi yang mungkin gagal, itu tentunya kalau kita coba menelusuri, ada boleh dibantu Mas Rizky, di mute dulu Mas. Baik Pak. Ya, bisa di ini Mas, kalau ya, makasih. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba melihat kenapa perlu adanya pemeriksaan, kenapa perlu ada pengawasan, mengapa perlu ada kegiatan tindak lanjut perbaikan ya terhadap suatu temuan yang tentunya hal itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada lembaga, kepada koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita bicara dari sisi risiko yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam, kita bisa melihat ada 8 risiko. Namun demikian, yang paling besar yang kemudian berdampak cukup signifikan dan kemudian koperasi bisa gagal itu ada 3 sebetulnya ya, ada 3 risiko besar yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko kredit ini apa Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya pengertian yang kita bisa sederhanakan adalah ketika ada anggota yang menerima pinjaman tidak mampu mengembalikan, intinya begitu ya, tidak mampu mengembalikan kewajibannya atau membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Itulah risiko kredit yang dihadapi oleh koperasi ketika anggota tidak mengembalikan pinjaman. Itu secara umum seperti itu. Lalu risiko likuiditas itu terjadi ketika koperasi mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada anggota yang memiliki dana yang tersimpan di dalam tabungan, ya, di dalam simpanan, baik jangka simpanan sukarela maupun simpanan berjangka. Nah, ini ada 2 sisi yang ada 2 sisi yang berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang risiko kredit itu karena ketidakmampuan anggota untuk mengembalikan kewajibannya, sementara risiko likuiditas itu adalah ketidakmampuan koperasi untuk membayar
kewajiban atau mengembalikan dana milik anggota yang disimpan dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk simpanan berjangka. Nah, kedua hal inilah yang sebetulnya menjadi concern nanti ketika kita ingin melihat dari faktor-faktor kinerja keuangan. Nah, lalu ada satu lagi yang menyebabkan koperasi kemudian bisa berhenti atau gagal, atau kita sebut dengan gagal, atau sekarang lagi keren adalah koperasi gagal misalnya, adalah risiko operasional. Nah, risiko operasional itu sebetulnya lebih pada dampak yang disebabkan oleh adanya mismanagement. Ada dua sebetulnya faktor munculnya risiko operasional. Yang pertama karena fraud, karena memang ada kesengajaan. Ada kesengajaan dari pengurus atau pengawas atau pengelola yang menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan tugas, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tupoksinya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang kita sebut dengan fraud. Jadi sebetulnya ada dua sebab. Karena memang fraud atau karena capacity yang tidak memadai atau kapasitas yang tidak memadai. Kalau kapasitas yang tidak memadai artinya kemampuan manajemennya tidak cukup untuk memiliki kompetensi menjalankan aktivitas kegiatan bisnis maupun kelembagaannya. Jadi background-nya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau kita lihat beberapa koperasi yang gagal, mungkin kita bisa melihat apa yang kita tadi sebutkan tiga sumber dari munculnya koperasi gagal itu karena kalau kita lihat ya di tulisan yang bawah ini, karena ada mismanagement, karena ada fraud, ya, kemudian karena adanya aktivitas ilegal. Jadi aktivitas ilegal adalah sebuah pelanggaran, kemudian mismanagement karena kapasitas yang tidak memadai, kapasitas orang atau kapasitas SDM-nya tidak memadai, dan faktor yang ketiga disebabkan karena adanya fraud, ya, adanya fraud. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini menjadi cerita buruk kita, mimpi buruk kita ya, di mana koperasi yang kemudian cukup membanggakan beberapa waktu silam, kemudian tiba-tiba di 2020 diklaim gagal, gitu ya, padahal penilaian kesehatan berjalan terus dan kondisinya bagus gitu. Nah, ada apa dan kenapa bisa itu terjadi? Nah, inilah yang kemudian saya kira menjadi proses pembelajaran kepada kita, di mana kita mesti harus memahami secara benar, secara mendalam, dan juga kita tentunya memiliki cukup kompetensi dalam memahami dan mengetahui koperasi simpan pinjam. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, memahami, dan kemudian mendalami dari suatu bisnis proses yang terjadi pada koperasi simpan pinjam ini? Tentunya kita akan melihat beberapa indikator. Bapak Ibu sekalian, selama ini dalam konteks konsep penilaian kesehatan, itu ada 3 faktor, yaitu kita akan melihat bagaimana tingkat kepatuhan, bagaimana tingkat kinerja, dan bagaimana risiko dan tata kelola dari koperasi yang bersangkutan. Namun secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, indikator yang secara umum dipergunakan oleh berbagai konsep penilaian kesehatan baik di perbankan maupun di lembaga keuangan lain adalah ada 5 indikator kinerja keuangan. Jadi sebetulnya yang kita akan bisa mengetahui sesuatu lembaga atau institusi bisnis itu akan sustain atau tidak, bermasalah atau tidak, kalau indikator-indikator
kinerja keuangannya itu bisa kita dapatkan lebih awal, lebih dini. Informasi rasio bisa kita dapatkan lebih dini, maka kita akan bisa melihat potensi risiko yang akan muncul dari lembaga yang kita awasi atau lembaga yang kita kelola. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah satu persepsi yang sama bahwa tema kita adalah penilaian kesehatan untuk koperasi simpan pinjam. Ya, jadi saya batasi koperasi simpan pinjam sehingga nanti dalam beberapa contoh kasus maupun tema yang akan kita angkat adalah yang terkait dengan koperasi simpan pinjam sebagai sebuah lembaga intermediasi. Nah, sebagai sebuah lembaga intermediasi, maka tentunya alat indikator yang digunakan hampir sama dengan apa yang dipergunakan oleh lembaga keuangan lain. Contoh, misalnya kita menggunakan LDR sebagai salah satu indikator untuk mengetahui apakah ada keseimbangan dana antara simpanan dengan pinjaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah mendengar ya adanya kasus Indosuria misalnya, ya adanya kasus Indosuria misalnya. Di case awal misalnya early warning system sebetulnya sudah bisa ditangkap ya ketika kita melihat ada suatu laporan yang kemudian di situ ada penghimpunan yang sangat besar gitu ya. Namun penyaluran mengelompok pada beberapa entitas CIF saja ya, beberapa account number saja. Ada beberapa jadi ketika ada penghimpunan yang besar, katakanlah ada 10, kemudian tersalurkan hanya kepada 3 akun saja, misalnya 3 number saja, maka sebetulnya di situ juga ada potensi yang besar ya, di mana menghimpun dana yang besar tapi disalurkan kepada sekelompok orang saja yang jumlahnya sangat sedikit. Nah, kebetulan di dalam di dalam rasio perbandingan antara pinjaman dengan simpanan ini, ketika nilainya semakin membesar, artinya dana yang disalurkan semakin besar, dana yang dihimpun semakin kecil. Ketika LDR-nya misalnya semakin rendah angkanya, mengindikasikan dana yang dihimpun besar, yang disalurkan sedikit. Nah, indikator-indikator yang mudah untuk kita pahami itu menjadi salah satu kunci untuk mengidentifikasi apakah suatu lembaga itu dalam posisi yang sehat atau tidak. Contoh terkait dengan LDR. Yang kedua, BOPO. Bapak Ibu sekalian, BOPO ini adalah suatu rasio perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Artinya, kalau kemudian nilai BOPO-nya itu semakin tinggi, artinya beban biaya yang dikeluarkan itu semakin besar dari pendapatan yang diperoleh. Jadi kalau pendapatan di angka 100, kemudian biayanya katakanlah 80, gitu ya, maka BOPO-nya adalah 80%, gitu ya. Artinya hanya tersisa pendapatan kotornya hanya 20%. Berarti apa? Tidak efisien. Nah, tingkat efisiensi akan bisa dilihat dari rasio BOPO. Ini contoh sederhana di mana rasio-rasio yang sangat krusial yang kemudian perlu kita pahami sebelum kita menghafalkan ada berapa rasio di KKPKK? Rasionya 22 tambah 4, 26 rasio. Nggak mungkin kita menghafalkan rasio itu, gitu ya. Tapi ada rasio yang sangat krusial. Ada rasio yang sangat penting yang kita pahami dan kemudian kita akan lihat dan kita akan monitor. Nah, disitulah yang terkadang kita sebagai pengawas, kalau kita tidak memahami esensi dan substansi, maka mungkin kita akan hafalkan seluruh rasio itu. Pasti tidaklah
Ya mungkin bisa terjadi kalau kita punya IQ yang luar biasa ya, tapi saya kira kita punya keterbatasan. Maka kita perlu ambil beberapa rasio penting yang menjadi indikator apakah suatu lembaga dalam kondisi sehat atau tidak kinerjanya. Ya, di luar fraud ya, di luar fraud. Nanti kalau fraud kita bicara lagi. Ini untuk membaca bagaimana suatu lembaga itu dalam kondisi sehat atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah NPL. Ya, NPL adalah salah satu indikator untuk mengetahui apakah kualitas aset, yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota ini kondisinya baik atau tidak. Karena di situ kita akan lihat tingkat pengembaliannya. Kalau misalnya NPL-nya semakin besar, artinya bahwa tingkat kemacetan semakin tinggi, berarti tingkat pengembaliannya semakin rendah. Maka di situ kita akan bisa menilai risiko yang akan muncul apabila NPL tidak bisa dikendalikan. Semakin membesar misalnya, maka berarti harus upaya extraordinary untuk menekan agar NPL itu menjadi turun kembali. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana strategi dalam mengelola pinjaman bermasalah? Nah, disitulah yang kemudian kita sebagai pengawas juga perlu memahami, tahu strategi, tahu metode, tahu pendekatan, bagaimana mengendalikan kredit bermasalah atau pinjaman bermasalah di suatu lembaga keuangan yang namanya koperasi simpan pinjam ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan suatu rasio melalui input, gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian akan dipermudah oleh pemerintah, terutama dari kementerian, melalui sebuah sistem yang dilakukan secara online, yang kemudian akan hanya menginput data saja, lalu kemudian akan menghasilkan angka-angka rasio dari kertas kerja tersebut. Nah, saya kira proses pekerjaan menginput dan mengolah data itu bisa dikerjakan oleh mesin, Bapak Ibu sekalian. Yang justru akan menjadi sangat penting bagi kita adalah bagaimana membaca rasio-rasio itu, lalu kemudian kita bisa melakukan tindak lanjut, dan kemudian kita bisa memberikan suatu solusi yang bisa memberikan jalan keluar bagi koperasi-koperasi yang kita awasi. Karena posisi kita selain sebagai pengawas adalah pembina, maka ada di situ kita memiliki beban moral ya untuk melakukan perbaikan ya, yang kita lakukan melalui pembimbingan dan pembinaan kepada koperasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah rentability. Ya, RE itu adalah rentability of equity. Jadi bagaimana tingkat pengembalian dari modal yang kita hitung dari rentabilitas. Rentabilitas itu kita hitung dari pendapatan bersih yang kita dapatkan dari koperasi dibagi dengan modal, ya, dibagi dengan modal. Nah, biasanya kita gunakan untuk menghitung berapa, apakah masih layak atau tidak, gitu ya, dengan tingkat rentabilitas tertentu. Misalnya, katakanlah ada koperasi misalnya yang rentabilitasnya cuma 1% atau 2% misalnya. Berarti mengindikasikan pertumbuhan koperasi tersebut pasti akan mengalami kesulitan, ya, karena tingkat pertumbuhan yang didukung dengan menggunakan modal sendiri yang berasal dari laba tidak memadai untuk bertumbuh. Maka di dalam kriteria kesehatan, ya, di dalam kriteria kesehatan, berapa sih nilai rentabilitas yang ideal misalnya? Nah, di situ biasanya kita akan dapatkan angka yang relevan untuk sebagai sebuah standar untuk mengetahui ini koperasi sebetulnya beroperasi secara layak atau tidak dengan suatu pendapatan yang diperolehnya melalui penghitungan rasio rentabilitas tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah capital adequacy ratio (CAR). Ya, nah, CAR ini
sebagai sebuah institusi keuangan, sebagai sebuah lembaga yang bergerak di sektor keuangan, modal sangat penting karena kita akan bisa melihat kemampuan apakah lembaga tersebut akan mampu untuk bisa melakukan recovery ketika terjadi suatu risiko kerugian. Kalau misalnya begini, ya, CAR-nya misalnya di angka 5% misalnya. Lalu NPL-nya misalnya 5% misalnya. Maka artinya apa? Artinya risiko kehilangan sebesar 5% ini hanya bisa di-cover oleh modal sendiri sebanyak 5. Artinya di situ risiko untuk terjadinya kegagalan semakin tinggi. Ya, kenapa? Karena ketika misalnya NPL itu di write off misalnya atau dihapus bukukan, itu akan menggerogoti modal sendiri, akan menggerogoti modal, gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, maka artinya modal kita akan bisa habis. Makanya kenapa CAR itu harus dijaga dalam posisi yang aman, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sangat krusial yang menurut saya bagi pengawas kita tidak perlu menghafalkan seluruh rasio-rasio yang jumlahnya sangat banyak itu, ya. Cukup dengan memahami dan mengetahui beberapa rasio yang krusial yang kemudian kita sering sebut dengan istilah CAMEL, ya, istilah CAMEL. CAMEL itu apa? CAMEL itu adalah capital, earning, ya, aset C-nya, ya, C-nya adalah capital, ya, A-nya adalah asset quality atau NPL, ya, kualitas aset yang dilihat dari NPL-nya, gitu ya. Lalu kemudian manajemen, lalu kemudian E-nya adalah earning atau laba atau rentabilitas, kemudian L-nya adalah liquidity atau LDR-nya. Ya, jadi itu sudah mewakili dalam konsep teori penilaian kesehatan dengan berbasis pada CAMEL. Nah, lalu lain-lain rasio yang kemudian kita butuhkan untuk mengetahui jati diri koperasi, untuk mengetahui apakah kontribusi dari anggota terhadap koperasinya tinggi atau tidak, ya, itu perlu sebagai koperasi karena kita perlu mengetahui seperti apa sebetulnya koperasi ini berpraktek, gitu ya, dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi melalui rasio-rasio misalnya partisipasi ekonomi anggota, ya, PA misalnya. Nah, itu bisa hanya untuk melihat apakah koperasi ini memberikan layanan kepada anggota atau non-anggota. Dilihat dari jati diri atau rasio PA misalnya. Nah, itu perlu, gitu ya, tapi tidak cukup signifikan dalam memengaruhi dampak gagal atau keberhasilannya suatu koperasi. Karena dalam kenyataannya koperasi pun yang terkadang dia tidak patuh terhadap prinsip-prinsip koperasi, tapi dia tetap bisa sustain, ya, karena dia menjalankan dan mengendalikan dari aspek kinerja keuangannya. Namun tentunya dalam penilaian kesehatan koperasi, hal itu tidak kita harapkan karena kita berharap bahwa koperasi selain dia menjalankan bisnisnya dengan baik, yang kemudian kita bisa lihat dari indikator-indikator yang kita bisa dapatkan di rasio-rasio yang kita lakukan analisanya, itu, tapi juga terkait dengan kepatuhan. Rasio-rasio yang mengindikasikan kepatuhan terhadap koperasi juga mendapatkan angka-angka yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ya tadi kita cerita ada koperasi yang gagal, tapi pada kenyataannya koperasi yang tangguh dan besar juga jumlahnya tidak sedikit, bahkan sangat banyak sekali. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa bertahan? Mengapa mereka bisa tumbuh, bisa sustain dalam jangka panjang? Ya. Nah, ini saya kira yang juga menjadi concern kita tidak hanya sekedar untuk
mencari ibaratnya mencari kesalahan yang ada di koperasi, tapi kita juga perlu tahu kenapa mereka bisa bertumbuh, mengapa mereka bisa berlanjut dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam upaya untuk mengendalikan usaha dan lembaga yang dijalankan oleh pengurus, pengawas, yang tentunya digerakkan oleh anggota, maka koperasi pada hakikatnya bisa kita bagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan terkait dengan masalah tata kelola dan sekaligus bagaimana institusi tersebut mengendalikan dirinya sendiri, gitu ya. Karena koperasi ini kan self regulatory organization (SRO), ya. Koperasi dia mengendalikan dan mengawasi diri sendiri melalui sebuah mekanisme yang namanya closed loop kooperatif, ya, namanya closed loop kooperatif namanya. Jadi koperasi yang closed loop itu dia melayani anggota dan anggota sekaligus sebagai pemiliknya sendiri, gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis. Nah, secara demokratis itu seperti apa? Tentunya mekanisme pengambilan keputusan yang dijalankan itu dilakukan secara berjenjang. Dari tingkat yang paling tinggi, di mana rapat anggota merupakan putusan paling tinggi yang memandatkan dan mengamanatkan kepada pengurus yang terpilih untuk menjalankannya, lalu pengurus melakukan dan membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang usaha, dalam bidang manajemen, dalam bidang keuangan, ya, dalam bidang kelembagaan, dalam bidang pelayanan kepada anggota. Semua mekanisme yang dilakukan melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui mekanisme rapat. Tidak diambil keputusan sendiri, gitu ya. Nanti akan ada suatu ada kontra prestasi, gitu ya. Jadi ketika ada koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip koperasi, maka di sebelahnya ada namanya close management. Jadi ada koperasi yang manajemennya tertutup. Tertutup dalam arti apa? Kepemilikannya tertutup. Ya, misalnya hanya dimiliki misalnya oleh orang tertentu misalnya. Maka tentunya akan berbeda dengan yang ada di sebelah kiri yang namanya closed loop. Ada closed loop, ada close management, beda ya. Nah, kemudian ada pengambilan tadi ya. Kalau pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokratis, maka kontraprestasinya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat oleh seseorang. Nah, ini akan sangat membedakan dalam konteks bagaimana mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga tersebut. Ya, karena nanti akan menghadapi risiko yang berbeda antara yang closed loop kooperatif dengan closed management kooperatif akan menghadapi risiko yang berbeda. Oke ya, nanti kita akan sampai di situ. Ya, kemudian memiliki perangkat organisasi yang lengkap dan berfungsi. Jadi di dalam closed loop itu yang namanya pengawas ya mengawasi betul, gitu ya. Yang namanya pengurus ya dia mengambil kebijakan-kebijakan ya. Yang namanya pengelola ya dia menjalankan setiap kebijakan yang sudah dilakukan melalui mekanisme yang sudah dijalankan lewat mekanisme tertinggi, mekanisme di level jenjang 1, jenjang 2. Ya. Lalu terakhir adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kalau closed loop dia, maka dia akan lebih membuka diri dalam menyampaikan segala aktivitas yang dilakukan maupun hasil kinerja yang dilakukan kepada anggotanya secara transparan dan akuntabel. Tapi yang close management biasanya pada umumnya dia tidak melakukan transparansi, bahkan ada kecenderungan misalnya akan terjadi window dressing gitu ya. Jadi karena dia yang mengendalikan adalah seseorang gitu ya, maka atas perintah seseorang itulah yang kemudian muncul berbagai laporan sesuai dengan kepentingannya. Nah, disinilah yang kemudian membedakan antara closed loop kooperatif dengan close management kooperatif.
Ini terminologi baru ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar istilah ini, ada dua ini. Kalau closed loop kooperatif kita sering mendengar. Ini ada istilah baru yang saya launch malam ini, namanya closed management kooperatif. Ya karena di situ nanti akan membedakan bagaimana cara mengawasi yang closed loop kooperatif dengan cara pengawasan terhadap closed management kooperatif. Akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti akan bisa menemukan di lapangan ketika mau bertemu dengan pengurusnya itu susahnya setengah mati. Ya. Kenapa? Karena dia pengusaha besar gitu ya. Dia sibuknya setengah mati. Jadi kalau kita sebagai pengawas eksternal mau ketemu aja susah. Itu tanda-tanda ya mulai memasuki sebuah close management kooperatif ya. Dari sisi dari sisi kualitatif kita akan bisa mendapati ya mana sebetulnya dari sense yang akan muncul ini closed loop atau ini close management ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin pada kesempatan nanti secara offline kita bisa lakukan berbagai simulasi dan kita bisa perdalam lebih lanjut lagi. Kita masukin berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, faktor keberlanjutan dari bisnis dan lembaga, ya faktor keberlanjutan bisnis dan lembaga, yang kenapa sih suatu entitas lembaga koperasi simpan pinjam itu bisa sustain jangka panjang? Dia apakah closed loop, apakah dia close management, ya? Ketika dikendalikan dengan prinsip-prinsip ya bisnis yang sehat gitu ya, prinsip yang sehat, maka dia akan tetap bisa growth, akan tetap bisa bertumbuh dan tetap akan bisa sustain. Jadi tidak akan melihat model bisnisnya ya. Model bisnis yang close maupun yang close loop maupun yang close management gitu. Dia akan tetap bisa growth, dia tetap akan bisa sustain gitu ya. Kalau dia menjalankan prinsip-prinsip yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Apa prinsip-prinsipnya? Ya prinsip-prinsipnya apa? Dia tetap mempunyai rencana bisnis, ya. Dia tetap mengorganize. Dia tetap memiliki peran dan fungsi, ya, tetap memiliki peran dan fungsi. Ada tupoksi, ada struktur organ, ada tupoksinya, kemudian ada SOP-nya, gitu ya, ada SOP-nya, lalu kemudian dilengkapi dengan perangkat pengendalian yang memadai. Nah, cuma beda nanti cara pendekatan ketika kita menghadapi yang closed loop dan kita menghadapi yang close management. Ya, kita sementara abaikan dulu yang itu. Kita akan bicara bagaimana mekanisme yang mestinya berjalan. Yang pertama adalah bicara tentang kelembagaan. Ini yang paling tengah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah bicara tentang kelembagaan. Nah, lembaga yang benar, lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi badan hukumnya akan menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi sebuah pilihan yang kemudian akan membedakan apakah ini sebetulnya suatu co-op atau suatu corporate, ya. Nah, gimana cara membedakannya nanti kita akan lihat, ya. Lalu yang di luar, yang layer yang kedua yang terlihat ada tulisan marketing, finance, operational dan SDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, koperasi simpan pinjam itu akan bisa eksis, akan bisa growth, akan bisa sustain kalau ada kegiatan-kegiatan yang berjalan seperti pemasaran, ada kegiatan pengelolaan SDM yang benar, ada kegiatan operation yang baik, ada kegiatan financing yang baik, ya financial atau keuangan accounting yang bagus. Ini prinsip-prinsip bisnis yang ada dimanapun lembaga itu berada. Kalau ini dijalankan, maka lembaga tersebut akan cenderung untuk bisa bertumbuh dan sustain. Nah, tapi sustainability-nya itu tidak banyak tergantung di sini, lebih kepada di sisi yang paling luar ini Bapak Ibu sekalian.
mungkin di sini bisa growth, ya, bisa growth, ya, bisa growth, bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh. Kenapa? Karena ada laba. Kenapa ada laba? Karena ada penjualan, ada kegiatan marketing, gitu ya. Tapi kalau tidak memiliki tata kelola yang baik, tidak memiliki manajemen risiko yang memadai, tidak ada pengendalian internal yang cukup, maka sustainability-nya akan terancam. Artinya apa? Risikonya akan terancam. Kenapa? Sebab yang ada di layar terluar ini akan menyangkut sisi eksternal. Akan menyangkut sisi eksternal. Oke, nanti bagaimana kemudian kita bisa pastikan bahwa lembaga itu bagus? Maka harus ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sisi internalnya, yang kemudian kita pastikan apakah bisa masih berjalan dan berfungsi atau tidak melalui berbagai pemeriksaan internal yang dilakukan terlebih dahulu lewat SPI. Makanya koperasi yang baik itu ada satuan pengendalian internal atau internal audit lah dalam bahasa kerennya gitu ya, yang menjalankan kegiatan pemeriksaan rutin terhadap pinjaman, pemeriksaan rutin terhadap kegiatan operasional, pemeriksaan rutin terhadap kegiatan keuangan yang ada di dalam lembaga tersebut. Ini dijalankan oleh satuan pengendalian internal. Lalu pengawas, mestinya pengawas, karena berbagai keterbatasan, pengawas koperasi pada umumnya dia tidak cukup memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pengawasan. Makanya butuh adanya dukungan dari satuan pengendalian internal ini. Nah, pengawas dia mendapatkan laporan-laporan baik kelembagaan maupun kinerja keuangan. Nah, laporan kelembagaan dan kinerja keuangan ini yang merupakan hasil dari kegiatan yang dijalankan oleh satuan pengendalian internal, oleh internal audit, gitu ya. Nah, lalu pengawas ketika dia bisa membaca laporan-laporan dengan baik, harapannya begitu, maka pada saat RAT dilakukan, semua tersedia dengan baik, yang merupakan pertanggungjawaban dari kegiatan rencana kerja tahunan, program anggaran dan belanja tahunan, kemudian sudah memiliki struktur organ yang memadai, memiliki SOP yang cukup, kemudian dilakukan pengawasan yang memadai, ya, semua bisa dipertanggungjawabkan melalui sebuah mekanisme RAT. Ini yang sebetulnya kita harapkan secara ideal itu terjadi di koperasi simpan pinjam kita, gitu ya. Lalu tentunya koperasi kan ada kelemahan yang perlu juga mendapatkan masukan dan memastikan bahwa tata kelolanya berjalan dengan baik, maka perlu ada pengawas eksternal. Nah, pengawas eksternal ini yang menjalankan proses pengawasan terhadap 3 poin utama, yaitu kinerja keuangan, yaitu bisnisnya, kemudian kepatuhan, compliance, terkait dengan aturan-aturan yang ada, lalu terkait dengan tata kelola kelembagaan. Apakah ini sebetulnya koperasi atau korporasi? Nanti bisa kelihatan dari sini. Kenapa sih kok kita kadang ngotot ya ini koperasi atau korporasi? Karena koperasi itu mendapatkan keistimewaan perlakuan. Ya, mendapatkan keistimewaan perlakuan. Jadi berbeda apa yang kemudian pengawas eksternal di lembaga lain melakukan pengawasan dengan berbagai biaya yang muncul, dengan berbagai metode yang sangat ketat, yang kemudian juga munculnya sanksi penalti dan denda yang luar biasa, gitu ya. Tapi koperasi relatively mendapatkan perlakuan khusus karena kita berasumsi bahwa mekanisme pengendalian itu dilakukan oleh anggota, ya, sehingga risiko kemungkinan terjadinya fraud, kemungkinan risiko terjadinya penyimpangan, terjadinya risiko kegagalan menjadi kecil karena dikontrol dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota. Namun pada kenyataannya
ketika kita menghadapi kondisi realita di lapangan, hal itu tentunya terkadang jauh dari apa yang kita harapkan secara ideal. Makanya kemudian sebagai pengawas, kita perlu memahami baik dalam sisi konsep, dari sisi teori, dari sisi praktis. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penilaian kesehatan ini, kita perlu memiliki dua kompetensi. Ya, pertama adalah kompetensi untuk membaca laporan keuangan dan menyajikan informasi kinerja keuangan, dan menilai tingkat kesehatan. Ini yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan kertas kerja dan kemudian membacanya, lalu kemudian kita memahaminya dan memberikan tindak lanjut dari hasil suatu pekerjaan penilaian. Jadi kedua kompetensi ini menjadi prasyarat bagi seorang pengawas, baik pengawas internal maupun pengawas eksternal. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya diperlukan juga sebagai salah satu kapasitas yang mestinya dimiliki oleh pengawas internal. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan lebih mudah ya dalam menjalankan fungsi pengawasan kita apabila kita memiliki mitra yang equal, yang relevan gitu ya di koperasinya, dan kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang memadai, kemudian kita juga mendapatkan support dukungan berbagai dokumen yang memadai, karena di situ ada kesepahaman apa yang kita ingin ketahui dan ingin kita periksa. Sementara koperasi juga memahami dan mengetahui bahwa ketika dia menjalankan poin-poin yang ada di dalam elemen penilaian kesehatan itu, maka koperasinya akan baik, akan menjadi sehat. Nah, disinilah yang kemudian sebetulnya ke depan kita bisa membangun kinerja koperasi berbasis pada tingkat kesehatan. Judulnya begitu. Jadi kalau koperasi ingin sehat, maka pengurusnya, pengawasnya harus memahami elemen-elemen apa saja yang menjadi unsur penilaian dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi. Itu sangat bermanfaat. Ya, jadi pengurus dan pengawas mengendalikan koperasinya dengan menggunakan rasio-rasio yang ada di dalam kertas kerja penilaian kesehatan. Nah, bagaimana prakteknya? Saya kira nanti pada pertemuan offline bisa kita berikan beberapa kasus dan kemudian kita coba untuk menganalisa, kemudian bagaimana treatment yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbaiki kinerja dari koperasi yang kita evaluasi, yang kita assess, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini materi sebetulnya sangat detail, tapi mungkin saya nggak akan bisa menyampaikan secara detail karena waktu, ya. Pemahaman dan pengertian awal terkait dengan laporan keuangan ini menjadi sangat penting, ya. Misalnya membaca neraca, misalnya, tidak hanya sekedar kita mengetahui akun per akun di dalam suatu laporan keuangan. Yang lebih diperlukan adalah bahwa masing-masing rekening atau perkiraan di dalam sebuah laporan keuangan yang namanya balance sheet atau neraca ini mengandung makna yang dalam terkait dengan bagaimana koperasi itu bagaimana lembaga tersebut, bagaimana entitas ini sebetulnya yang ada. Ya, kita akan bisa tahu dari neraca ini misalnya sebetulnya dia volume bisnisnya seberapa besar. Lalu berapa nilai aktiva produktif yang dimiliki oleh koperasi ini. Kita bisa melihat dengan sangat cepat tanpa harus menggunakan kalkulator. Ya. Nah, itu kemampuan pengawas itu mestinya tidak kemudian
mengharuskan melakukan analisis dengan menggunakan rasio-rasio. Rasio-rasio itu penting, ya. Tapi dengan melihat neraca saja kita sebetulnya bisa tahu ini posisi sehat atau tidak, gitu ya. Misalnya kita bisa langsung melihat antara aset produktif yang ada dengan total aset yang tersedia. Melihat dari aset produktif yang berisiko, misalnya dengan total aset produktif lainnya, misalnya. Lalu kemudian kita tarik sebelah kanannya. Ya, misalnya aktiva lancar, ya aktiva produktif kita kaitkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Ini akan bisa melihat angka-angka itu, ya. Kita akan bisa melihat misalnya gini. Ada kewajiban jangka pendek yang nilainya sangat besar, misalnya, ya sementara aset liquid yang tersedia misalnya relatif sangat kecil misalnya. Ya. Maka kita akan bisa melihat potensi risiko yang muncul walaupun belum kita hitung secara rasio gitu ya, tapi dengan melihat itu oh ini berisiko gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat yang bawah ya. Kita bandingkan dengan yang tetap, lalu kita bandingkan, kita compare juga dengan ekuitas. Ya. Nah, saudara sekalian, membaca laporan keuangan menjadi sangat penting, ya. Apalagi ketika kita melihat suatu keragaman dalam laporan keuangan. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan suatu laporan keuangan yang kemudian mau kita input ke dalam kertas kerja, kalau kita tidak memahami substansi dari masing-masing karakter perkiraan di dalam suatu laporan keuangan, kita bisa terjebak. Bisa jadi ketika kita mengambil yang dimaksud adalah pinjaman, tapi kemudian yang kita ambil misalnya adalah persediaan misalnya. Kalau itu ada di dalam laporan keuangan koperasi syariah misalnya. Nah, ini pemahaman terhadap terhadap laporan keuangan menjadi sangat krusial, ya. Nah, laporan keuangan tidak hanya neraca saja, memahami laporan laba rugi ini juga menjadi sangat penting karena ketika kita mengambil data dari laporan laba rugi ini, maka kalau kita salah mengambilnya dan kemudian kita memasukkan ke dalam alat kerja kita, maka akan berisiko terhadap kesalahan analisis yang kita lakukan. Ya, saya nggak akan bahas secara detail, hanya sekedar mengingatkan saja bahwa ini sangat krusial dan kebetulan juga menjadi salah satu unit kompetensi yang akan kita uji di dalam sertifikasi kompetensi. Apakah kita memang kompeten untuk melakukan suatu analisis tingkat kesehatan, gitu ya? Ataukah kita mungkin hanya sebagai seorang operator saja, ya. Jadi yang kompeten dengan seorang operator beda, ya. Kompeten berarti dia memahami 3 basic, ya, knowledge-nya memadai, punya skill dan punya attitudes, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya scan dulu, ya, saya scan dulu, ya. Nah ini kita coba lihat bandingkan. Ya, di Penkes yang lama 2007 ada 13 rasio. Ya, ada 13 rasio. Dari 13 rasio itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau kemudian kita perkecil lagi, kita padatkan lagi, sebetulnya seperti yang kita sudah ungkap di depan, yang paling krusial adalah LDR. Kemudian ada rasio pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman atau kita sebut dengan NPL hasilnya. Kemudian ada BOPO untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Lalu CAR, modal tertimbang dibagi dengan ATMR, ini adalah CAR. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Camel. Ya. Nah, yang lain misalnya kayak jadi kalau dalam penilaian kesehatan dalam sisi akademis gitu, sebetulnya pertanyaannya kalau misalnya kinerjanya ini bagus, ya,
sebetulnya hasil dari suatu kinerja manajemen yang baik. Makanya di dalam analisis perbankan, ya dalam analisis perbankan misalnya, kalau kita comparing dengan perbankan itu, ketika indikator-indikator kinerja keuangan itu hasilnya bagus, maka manajemennya akan kemudian bisa disimpulkan bagus. Itu ya. Nah, tapi karena ini adalah suatu pendekatan kualitatif kuantitatif, jadi sesuatu yang kualitatif, manajemen itu kan kualitatif, tapi kemudian dikuantifikasi, bisa dihitung, ya bisa diangkakan. Maka kemudian kerangka penilaiannya kemudian perlu angka agar kita bisa mengetahui berapa banyak sebetulnya ketentuan-ketentuan yang semestinya ada dijalankan atau tidak. Nah, disitulah yang kemudian kita mengembangkan penilaian tidak hanya berbasis pada kuantitatif saja, tapi juga kualitatif. Oke, nah cuma dalam penilaian di Penkes yang lama, yang 2007 ini, belum mengakomodir risiko dan belum mengakomodir tata kelola juga. Ya, belum jadi masih berbasis pada Camel Plus. Ya, plusnya apa? Plusnya adalah jati diri koperasi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dikembangkan di tahun 2016 ya dengan ada Perdep, ketika ada deputi pengawasan pada saat itu yang kemudian melahirkan penilaian kesehatan. Kalau kita lihat juga tidak jauh berbeda, tapi ada 2 rasio yang bertambah. Yang tadinya 13 menjadi 15 rasio. Ya, saya kira cara penilaian dan substansi yang kemudian dikembangkan di 2 rasio itu juga tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, yang cukup signifikan adalah yang muncul saat ini, dengan adanya Penkes ya dengan adanya Juknis nomor 15 tahun 2021 itu yang kemudian mengakomodasi atau mengakomodir risiko dan tata kelola. Nah, namun tata kelola yang dimaksud di dalam konteks penilaian kesehatan koperasi ini agak berbeda dengan yang dipergunakan misalnya di perbankan kalau kita pernah mempelajari tentang tata kelola dalam pendekatan banking berbasis pada Basel, berbeda ya. Ini saya lihat ada semacam modified ya, dimodified ya, walaupun sebetulnya ada beberapa hal yang kurang relevan, tapi at least ini sudah cukup progresif ya, sudah bagus ya. Saya tidak perlu mengomentari dan memberikan masukan, mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa melakukan perbaikan ya kalau ada kesempatan untuk dilakukan perbaikan. Tapi at least untuk kondisi saat ini relatively sudah lumayan bagus dibandingkan dengan pada penilaian sebelumnya. Tapi nanti kita akan menghadapi sedikit kendala di dalam pendekatan rasio, terutama dengan standarisasi yang digunakan. Tapi sekali lagi saya tidak akan masuk terlalu dalam terkait dengan itu karena saya tidak ikut menyusun gitu ya. Jadi saya tidak bisa melakukan reasonable ya, tidak bisa menanggapi terlalu dalam. Dalam kesempatan dan konteks ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya tata kelola yang menjadi bagian dalam penilaian kesehatan dan risiko yang menjadi bagian dalam indikator kesehatan, ini sudah progresif ya, ini sudah bagus. Nah, kalau kita lihat rasio yang digunakan untuk melakukan penilaian dalam pendekatan kesehatan ya, penilaian kesehatan 2021 ini ada berapa rasio kalau kita lihat itu di bawah ada 26 rasio ya, 26 rasio lumayan banyak. Tapi lagi-lagi kalau kita sudah tahu basic knowledge-nya gitu ya, walaupun kita akan perpanjang rasio seberapapun ya sampai ratusan rasio pun sebetulnya yang akan berdampak pada sustainability
dan pertumbuhan ya 5 itu hasil dari studi akademis yang sudah diuji berapa kali ya. Makanya kemudian menjadi rumusan yang namanya Camel gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pengawas walaupun rasio begitu banyak gitu, dengan melihat 5 saja indikator itu, maka kita sebetulnya sudah bisa menangkap ya dari seluruh kinerja keuangan di luar dari kepatuhan, tata kelola dan risiko. Oke, Bapak Ibu sekalian, kok nggak bisa bergerak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti kita akan bahas secara offline. Ya, insya Allah kalau kita ada kesempatan untuk bertemu. Jadi saya hanya ingin perlihatkan saja ada tata kelola. Tata kelola itu nanti akan membahas tentang prinsip koperasi, kemudian kelembagaan, kemudian manajemen koperasi. Nah, masing-masing nanti ada indikator-indikator yang digunakan untuk mendapatkan nilai skor dari masing-masing variabel di dalam aspek tata kelola ini, yaitu 3 variabel tadi. Oke. Kemudian aspek risiko. Ya, aspek risiko ada 2 variabel, variabel inherent dan variabel kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inherent berarti risiko yang melekat ya pada entitas. Ya, dia tentunya kita akan bisa ukur dengan menggunakan rasio, gitu ya. Lalu kemudian kita lihat kualitas penerapan manajemen risikonya. Apakah kemudian memadai atau tidak? Ya. Itu ada 4 rasio. 4 rasio itu ada di dalam risiko inherent, ya. Nah, kemudian kinerja keuangan, ya kinerja keuangan ada 3 variabel yaitu evaluasi kinerja, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan, ya. Oke, istilah-istilah ini sebetulnya cukup menarik untuk dibahas, tapi saya tidak akan memberikan komentar terlalu banyak, gitu ya. Karena kalau bicara tentang kinerja keuangan, misalnya begitu, jati diri itu bukan kinerja keuangan misalnya. Ya mohon maaf ya, ini hanya koreksi aja, mungkin suatu saat ada kesempatan untuk itu, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini sudah menjadi sebuah keputusan, kita jalankan saja, gitu ya. Dan saya kira masih cukup relevan untuk membantu melakukan assessment terhadap koperasi. Oke, ya. Lalu ada permodalan, ya ada permodalan. Ada permodalan itu ada 2 variabel, yaitu kecukupan permodalan dengan kecukupan pengelolaan permodalan. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh dari input nanti yang akan kita olah, berasal dari laporan keuangan, kemudian ada laporan manajemen dan laporan keragaan yang biasa digunakan oleh koperasi untuk memberikan laporan. Itu sebetulnya sudah cukup untuk kemudian kita input, yang kemudian kita analisis, kita klasifikasikan, mana yang masuk dalam tata kelola, mana yang masuk dalam profil risiko, mana yang masuk dalam kinerja keuangan, mana yang masuk dalam permodalan. Ya, lalu kemudian akan menghasilkan penilaian kesehatan yang memberikan output informasi berupa kinerja keuangan, profil risiko, kemudian permodalan, dan tata kelola. Ya, jadi ini akan cepat karena apa? Karena kita akan menggunakan minimal Excel gitu ya, yang sudah biasa kita gunakan. Apalagi nanti ada dukungan dari kementerian yang mungkin mudah-mudahan kita doakan saja tidak terlalu lama bisa bisa disebarluaskan gitu ya untuk membantu para pejabat pengawas dan sekaligus bagi koperasi dalam melakukan penilaian diri sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemahaman secara detail terkait dengan input, ya inputnya karena berupa laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya kira pada kesempatan lain kita akan bahas. Bapak Ibu mungkin kertas kerja ini sudah biasa kita gunakan ya dalam menjalankan pekerjaan kita itu untuk melakukan penilaian. Jadi saya tidak perlu membahas satu persatu.
Justru nanti saya ingin melakukan pendalaman pada saat kita menemukan hasilnya dan kemudian menginterpretasikan hasil itu, lalu kemudian kita memberikan suatu solusi bagi koperasi yang bersangkutan. Ya. Nah, karena kalau mengisi dari masing-masing poin yang berwarna orange yang kita lihat di slide kita ini, gitu. Ya di slide saya berwarna orange, mungkin ada yang berwarna kuning di tempat lain bisa juga gitu ya. Ini yang tengah-tengah ini kan sebuah statement yang kita assess hasil dari yang kita lihat, hasil yang kita amati, dari hasil yang kita dapatkan dari koperasi untuk melakukan penilaian, gitu ya. Lalu kemudian di sini kita nilai 0 atau 1. Untuk yang tersedia atau terpenuhi 1, yang tidak terpenuhi 0. Ya hanya seperti itu. Saya kira bisa cepat ya untuk melakukan penilaian terkait dengan beberapa variabel yang ada di dalam masing-masing aspek secara kualitatif. Ya, seperti ini kan kualitatif ya, secara kualitatif. Nah, nanti yang mungkin akan sangat krusial adalah ketika kita sudah mulai masuk ke dalam angka-angka. Ya, ke dalam angka-angka, saya kira kalau pengertian-pengertian pertanyaan dan kemudian hasil dari penilaian yang kita lakukan sudah cukup bisa dipahami ya, tidak perlu ada pendalaman lebih jauh. Nah, justru yang diperlukan untuk bisa kita mendapatkan pengetahuan dan sekaligus dampak dari hasil penilaian ini adalah ketika kita mulai memasukkan angka yang sangat kuantitatif ini. Ketika kita temui misalnya ada koperasi yang laporan keuangannya mungkin agak sedikit aneh misalnya ya, dengan menggunakan nama-nama akun yang mungkin tidak common, yang tidak umum gitu misalnya. Nah, disinilah tadi bekal kita ketika kita mendalami laporan keuangan dan penyajiannya, maka kita akan bisa mengkomunikasikan, kita akan bisa mengkonversi dari laporan keuangan yang ada di koperasi yang kita awasi tadi, misalnya untuk kita masukkan ke dalam nilai-nilai nama-nama rekening yang semestinya, gitu ya. Nah, ini dibutuhkan pemahaman ya ketika kita menghadapi keragaman laporan keuangan yang dijalankan oleh koperasi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, minum ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang sambil nyenek, ngopi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini nanti kita akan bisa bahas satu persatu dari hasil angka-angka rasio yang muncul, lalu kemudian kita capture, lalu kita kelompokkan, kemudian kita berikan rekomendasi, ya. Oke, misalnya begini. Mana masuk kategori rasio likuiditas misalnya. Ya, misalnya. Nah, maka disinilah ada pendalaman yang kita perlu lakukan. Ya, sebetulnya rasio likuiditas itu terjadi karena apa, gitu ya? Terjadi karena apa? Lalu kemudian struktur organ yang ada di koperasi tersebut apakah sudah memadai atau belum, gitu ya? Lalu kemudian kita bisa melihat tupoksi dari masing-masing organ, ya. Ya misalnya kalau di common, di best practice, misalnya di lembaga keuangan lain atau koperasi-koperasi besar, itu ada ALCO, ya, ada Asset and Liabilities Committee, gitu ya, yang bertugas, gitu, yang bertugas untuk melakukan pengambilan kebijakan secara ad hoc ya dalam menangani beberapa kasus terjadinya mismatch liquidity ya. Jadi
apakah di koperasi ada atau enggak misalnya. Kemudian strategi pengendaliannya seperti apa gitu ya. Lalu upaya-upaya langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak memahami dan tidak mengetahui, tidak ada knowledge terkait dengan ini, ketika ada koperasi kita ketahui ada masalah likuiditas yang berisiko dan bermasalah, kita sendiri bingung gimana ya cara menanganinya gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita akan dalami dalam kesempatan yang lebih waktu yang tersedia gitu ya. Ini hanya memperlihatkan saja bahwa ini penting untuk kita ketahui baik oleh pelaku atau pengawas dan pengurus koperasi di internalnya maupun oleh pengawas eksternal yang akan memberikan pembinaan kepada kepada koperasi yang diawasinya. Ya, jadi ini ada faktor yang dipertimbangkan secara sintetis, lalu kemudian kita bisa tahu adanya pemicu awal dari suatu masalah likuiditas itu sebetulnya apa, gitu ya. Lalu nanti kita bisa lihat indikator-indikator yang terlihat ya secara langsung, misalnya LDR-nya lebih dari 95% gitu ya, itu berisiko banget gitu ya. Dana yang tersedia hanya 5% misalnya gitu. Lalu kemudian konsentrasi terhadap deposan inti misalnya. Jadi penyimpan dana itu misalnya cuma 5 orang gitu ya. Nah, ketika 5 orang ini katakanlah membutuhkan dana dan menarik dananya misalnya, maka akan berisiko akan kesulitan gitu ya, karena dana yang sudah terhimpun itu sudah tersalurkan dalam bentuk pinjaman yang jumlahnya sangat banyak sekali misalnya. Nah, ini juga bisa kita akan temukan gitu ya, bisa kita temukan dan kita ketahui kalau kemudian kita memahami dan mengetahui bagaimana manajemen likuiditas itu seperti apa, gitu ya, manajemen risiko likuiditas itu seperti apa, ya. Oke, ini contoh gitu ya, itu contoh. Oke. Kemudian misalnya bagaimana mengelola risiko kredit misalnya. Bagaimana mengelola risiko kredit. Ya. Ini di slide kelihatan enggak ya? Manajemen risiko kredit pinjaman. Kelihatan. Kelihatan. Alhamdulillah. Nah, sama dengan ini, kita juga perlu ada pendalaman. Ya, pendalaman terkait dengan bagaimana risiko kredit bisa kita kendalikan dan bisa kita berikan solusi dan langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Nah, ini misalnya bagaimana kita menghitung NPL, gitu ya. Ya jangan sampai misalnya kita sebagai pengawas ketika kemudian kita memeriksa, lalu di situ misalnya tidak ada laporan NPL-nya, lalu mereka bertanya gimana cara menghitung NPL. Nah, kita juga bingung gitu NPL gimana. Terus gimana cara memberikan menyusun cadangan atau membentuk cadangan risiko atau kita kenal dengan PPAP misalnya gitu ya. Kalau kita nggak paham juga, nah terus gimana kita memberikan pembinaan kalau kita sendiri juga nggak tahu gitu ya. Nah ini juga hal yang sangat krusial, termasuk misalnya ini sudah macet sudah lama misalnya, macet sudah lama, kemudian ini agunan sudah ditarik ya menjadi agunan menjadi AYD gitu ya. Kemudian mau dihapus bukukan misalnya. Nah, gimana ya cara menghapus bukukan ya gitu. Nah, ini juga kita sebagai pengawas perlu memahami itu. Karena apa? Karena kalau kita misalnya ingin memberikan solusi agar NPL-nya tidak besar misalnya, kan salah satunya di write off ya gitu. Salah satu strateginya kan di write off. Nah, write off itu akan berdampak pada kerugian pasti ya kan, akan mengurangi modal. Nah, tapi gimana cara mencatat dan membukukan ya, postingnya gimana, jurnalnya gimana gitu ya. Nah, kita khusus untuk ini kita perlu ada pemahaman yang lebih dalam untuk memberikan solusi kepada koperasi agar koperasi juga bisa menyelesaikan masalah-masalah
masalah-masalah operasionalnya yang memang terkadang mereka tidak paham, ya terkadang mereka tidak paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini mungkin pada kesempatan kalau kita ada kesempatan untuk pelatihan lebih mendalam lagi, kita akan berlatih gimana cara menghitung NPL, kemudian menghitung PPAP, gitu ya, kemudian ini contoh-contoh menghitung, gitu ya, ada contoh-contohnya, dan kita memang harus betul-betul bisa, gitu ya, sampai gimana membentuk PPAP, gitu ya, membuat cadangan itu gimana sih caranya, gitu ya, kriteria yang masuk dalam kategori yang sehat untuk PPAP itu berapa. Ya, nanti kita bisa perdalam lebih lanjut kalau masih ada kesempatan kita untuk bisa bertemu secara offline. Oke ya, nanti termasuk nanti dalam proses pemantauan ya, yang kita pantau itu apa sih, gitu ya? Kita pantau apa sih, gitu ya? Lalu mitigasinya gimana sih, gitu ya? Mitigasinya kalau terjadi bermasalah, gitu. Oke ya, nanti ada. Lalu kemudian gimana sih metode penagihan, gitu ya? Ini teknis memang, ini teknis, tapi ini masuk dalam bisnis proses. Nah, kita sebagai pembina tidak hanya sekedar kemudian mengatakan ini sehat tidak sehat, tapi kita mampu memberikan sebuah solusi kepada koperasi agar mereka bisa memperbaiki dirinya. Ya, misalnya ada penyelesaian apakah perlu risiko juling, ataukah perlu reconditioning, apakah perlu restruct, gitu ya. Nah, risiko juling gimana tekniknya, reconditioning gimana tekniknya, restruct gimana tekniknya. Nah, ini juga perlu ada latihan, gitu ya, perlu ada latihan. Lalu kalau kemudian benar-benar bermasalah, itu misalnya, apakah akan dilakukan dengan pendekatan hukum ataukah pendekatan non litigasi, ya, menggunakan pendekatan litigasi atau non litigasi. Nah, ini juga kita perlu paham juga sebagai pengawas, ya. Kalau menggunakan litigasi, langkah-langkahnya bagaimana? Apa yang kita akan lakukan, ya? Oke. Lalu operasional juga sama, ya, kita akan dalami di sisi operasional. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah bahwa dalam proses penilaian kesehatan, kita perlu mengenal, mengetahui, dan memahami tata kelola organisasi koperasi. Kita juga perlu mengetahui dan memahami proses bisnis dari simpan pinjam. Karena yang kita awasi ini adalah bisnis keuangan, sehingga bisnis prosesnya harus kita pahami dengan baik. Mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan koperasi. Nah, inilah unit-unit kompetensi yang semestinya dimiliki oleh pengawas, ya, untuk menjadi seorang pengawas yang kompeten, ya, melakukan tata kelola organisasi koperasi. Fungsi-fungsinya seperti apa, seperti yang kita lihat, ya, menerapkan jati diri koperasi, melakukan perencanaan, melakukan literasi perkantoran, melaksanakan manajemen sumber daya manusia. Lalu kalau di usaha, kita juga perlu tahu fungsi melakukan penghimpunan dana, melakukan fungsi penyaluran pembiayaan, melakukan pembinaan anggota. Dan melakukan pengelolaan keuangan menjadi hal yang krusial juga dalam rangka untuk mengelola keseimbangan arus dana, mengelola aset dan kewajiban atau ALMA, mengelola risiko simpan pinjam. Nah, ini adalah unit-unit kompetensi yang ada untuk kita perkuat dalam penguasaan fungsi kita sebagai pengawas. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian pemaparan singkat tentang penilaian kesehatan koperasi, yang tentunya pasti banyak kurangnya karena kita perlu latihan, ya. Tapi minimal kita sudah punya gambaran. Tapi kalau bicara latihan, saya kira memang sudah menjadi pekerjaan kita, jadi sudah biasa berlatih, ya, sudah bisa berlatih. Tapi yang sangat diperlukan adalah tadi memahami secara lebih mendalam bagaimana memaknai rasio-rasio yang ada di dalam hasil temuan-temuan yang kita peroleh, gitu, yang kita dapatkan, lalu kemudian
tindak lanjut apa yang harus kita lakukan untuk mitigasi terjadinya risiko yang lebih buruk. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau ada hal yang ingin ditanyakan, tapi mungkin sangat terbatas, boleh hand raise kalau ada yang bertanya. Silakan. Mungkin 3 penanya, kalau ada penanya, kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Ini ada dari Pekalongan ya, Pak Haji Isroi. Gimana kabar Pak Haji? Ada yang tetangga saya ini, ada yang hadir. Sehat, ada yang mau ditanyakan, Bang Isroi? Atau mau sharing, boleh sharing, boleh. Masih termute ya? Atau semuanya termute? Atau hand raise dulu ya? Mungkin kalau ada yang mau ingin menyampaikan biar dibuka sama Mas Rizky. Ada yang mau bertanya nggak Mas Rizky? Mas Rizky boleh bantu dong jadi moderator. Silakan Bapak Ibu untuk bisa sharing, berdiskusi atau bertanya kepada Pak Bagio yang tadi sudah menjelaskan terkait banyak hal dari risiko kredit sampai standar penilaian kesehatan vokasi. Monggo silakan bisa raise hand dulu, nanti saya buka untuk speakernya atau ya speakernya. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin kita akan menunggu ketemu offline ya di Makassar ya, rencananya tanggal. Ya benar sekali Pak Bagio. Makassar ya, tanggal 25 ya Mas Rizky ya. 24. Benar Bapak. Tanggal 25 di Makassar. Ya nanti kita bahas lebih dalam dan saya kira kalau kita nanti pegang sertifikat kompetensi memang betul-betul kompeten gitu ya. Jadi memang harus harus bertemu offline dulu karena kita perlu latihan-latihan gitu ya, latihan-latihan. Kemudian kita mempraktekkan. Iya. Kadang kalau kita hanya melihat paparan mungkin bisa tahu tapi belum bisa menguasai ya, secara mendalam. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, untuk hal-hal lain mungkin bisa Mas Rizky nomornya boleh di-share, mungkin kalau ada pertanyaan nanti atau ada yang ingin dikomunikasikan bisa bisa lewat Mas Rizky. Ya, baik Bapak, saya share di chat-nya. Ya. Ya, nanti bisa ada ini mungkin Mbak Tini gabung nggak Mas Rizky? Mbak Tini katanya mau menyiapkan ini link untuk daftar hadir karena nanti akan disiapkan sertifikatnya. Izin Bapak, Bu Tini belum bisa bergabung, tapi sudah saya share untuk link daftar hadirnya di room chat. Beberapa sudah mengisi. Sejauh ini yang sudah mengisi sekitar 50 peserta Pak, yang nanti akan kami proses untuk e-sertifikatnya dikirimkan ke email Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan bisa mengisi link daftar hadirnya. Barangkali nanti ada diperlukan untuk sertifikat untuk kebutuhan Bapak Ibu. Didukung oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Microfinance Indonesia yang di-endorse oleh MPA, Indonesia Microfinance Expert Association. Jadi Bapak Ibu sekalian, MPA alhamdulillah saat ini walaupun dengan masih relatif muda dan juga tidak ada
sponsor besar, tapi bisa eksis, bisa memberikan layanan kepada teman-teman praktisi di lembaga keuangan mikro, koperasi, timban pinjam, BPR, dan para akademisi, peneliti yang memang concern terhadap pengembangan keuangan mikro, baik yang berbasis konven maupun syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti sekiranya berkenan juga bisa bergabung di MVA. Kita ada beberapa kegiatan di tahun depan yang rencana ada kegiatan-kegiatan besar. Mudah-mudahan barangkali juga ada bisa kita selenggarakan aktivitas di Sulawesi Selatan yang memang dari dulu sangat concern. Dan mungkin kita di tanggal 26 kami rencana juga akan hadir MVA dengan teman-teman Perbarindo dan juga nanti bisa mengundang juga teman-teman dari koperasi. Ada business matching yang rencananya akan dilaksanakan di Hotel Ibis. Nanti mungkin undangan bisa kita sampaikan lewat Bu Indrawati, atau lewat Pak Azim, atau lewat Dekopi. Nanti kita akan komunikasikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah di-share ya oleh Mas Rizky linknya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link dari daftar hadirnya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kita close.